Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Kali ini, sebelumnya gue mau minta maaf dulu terhadap keabsenan gue selama ini. Mungkin udah sekitar 2 atau 3 bulan gak ada postingan. Sebelumnya gue bikin online kelas doang, tapi gue berusaha untuk kembali lagi di masa pandemi sekarang ini. Tapi sekarang gue akan menggunakan format yang berbeda. Jadi ini adalah sebuah program yang baru, bukan Indigo Talk, tapi gue akan menamakan namanya Horror Talk. Jadi kita akan ngebahas tentang cerita-cerita horor yang dialami langsung oleh orang-orang. Dan kali ini gue udah ada kedatangan bintang tamu namanya Fadel. Bintang tamu ya bahasanya ya. Bintang tamu. Ya Oh, udah host, pertanyaannya apa host? Nggak bisa duluan. tunggu dulu. Sebelum lo cerita, gue pengen tahu. Sebenarnya lo itu mengalami kejadian-kejadian mistis ini karena emang lo lagi apes aja atau pada dasarnya lo itu emang sensitif orangnya? Bisa ngelihat yang kayak gitu-gituan? Lebih tepatnya gue dari kecil sih. Gue Oh, dari emang kecil. peka dengan asal project. Asal project itu kan generalnya banyak ya, melihat aura-aura, tempat, atau spektrum otak manusia, spektrum makhluk halus gitu. Dari kecil, dan semakin bertambahnya umur, gue malah semakin tahu kalau memang ini ujian dari Tuhan sih. Kalau gue menganggap ini ujian ya bro. Maksudnya nggak sesuatu kelebihan, tapi ini bahkan ujian. Bagaimana kita menyikapi ini gitu loh. Kalau Ya, ya. Karena oke. kalau orang sekarang bilang indigo ya, tapi indigo tuh bagaimana kita nyikapinnya. Jadi makin dekat ke Tuhan atau enggak, atau bahkan kalau yang indigo dan disalahgunakan kan bisa jadi dukun santet ya namanya sekarang. Banyak gue temen Iya, ya. dukun. Oh And ya, it's okay. boleh kenalin sama gue. Oh, oke. Jadi emang dari kecil ya. Oke. Dari kecil. Jadi Eh, mm, hmm, jadi kalau orang nyokap itu tuh udah biasa dipanggil ke BK zaman kecil, karena ya pasti aja tuh gue kayak lihat ada perempuan lah di atas lemari gitu kan, duduk tapi kakinya nggak ada gitu kan, tapi mereka samar-samar kayak asap rokok tuh gimana sih. Jadi mereka, kalau dari yang gue pelajarin, semakin kuat jinnya itu mereka semakin terlihat jelas bentuknya. Atau kayak gue ngelihat guru gue kakinya lagi sakit, katanya lagi rematik atau apa, tapi gue nggak ngeliat rematik di kampus saya. Gue nggak ngeliat, ada hal yang berbeda yang gue lihat. Kaki gue ada kera, kayak kera biasa, matanya merah, nyeremin lah. Dan akhirnya gue teriak-teriak, gue nangis itu pas gue TK ya. Pas gue TK sih, akhirnya orang tua gue dipanggil ke sekolah gitu, dan itu berlangsung sampai gue SD. Tapi before gue puber, gue udah biasa banget dengan hal itu gitu loh. Udah sangat-sangat biasa. Karena hmm. menemukan hal-hal horor itu nggak cuma di sekolah doang, kayak di tempat-tempat lain di luar sekolah, even di mall gitu loh, even di tempat ramai pun itu ada aja gue temuin itu sih. Oke. Gitu. Eh, Kalau gue bahasnya mall nih, kenapa Tunggu, sebelum bahas mall. kenapa Dari lingkungan bilang gitu. keluarga lu sendiri gimana nih? Hmm. Melihat lo waktu masih kecil punya ngelihat yang aneh-aneh gitu, tanggapan orang-orang sekitar lu, keluarga lu tuh gimana? Kalau nyokap, dia bilang sih waktu itu, ingat banget dia ngajak empat mata, Apa? karena papanya kayak begitu gitu. Jadi dia bilang mungkin kamu turun dari, katanya bisa merasakan dan melihat makhluk halus juga gitu kan. Dan dia bilang ini anugerah dari Allah, jadi kamu nggak bisa, kamu nggak bisa cabut ini, kamu nggak bisa pungkirin ini, kamu harus terima gitu. Dan itu ditanamkan sama gue dari kecil. Dan mama selalu bilang, kamu harus dekatkan diri saya ke Tuhan dan jangan pernah otak-atik ini gitu loh. Tapi lucunya setiap bertambah usia gue, kemampuan indigo gue malah bertambah-tambah gitu. Dari nyokap lo tuh, kan nyokap lo ngertiin. Nah, eh, terus lo minta lo untuk lebih dekat ya, lebih ke agama. Tadi gua nggak terlalu jelas, itu ada di Deketin keluarga diri lo ke juga agama. ada yang kayak gitu juga?
Ada, jadi papanya mama katanya dia bisa seperti itulah. Gue sempat kenal beliau sih, maksudnya karena beliau tuh wafat ketika umur gue masih 4 tahun. Jadi gue biasa memori anak di bawah umur 5 tahun kan nggak terlalu inget ya, gitu loh. Dia mungkin ada garis keturunannya, tapi kalau gue pertanyakan ini sama ustadz atau orang Islam, maksudnya sama ustadz, mereka selalu bilang apa? Ini jin nasab, katanya adalah leluhur gue itu ada yang bersekutu sama jin dan minta setiap keturunannya harus ada yang dari ini. Gue bertentangan dong, gila, gue perasaan buru-buru berinteraksi sama mereka gitu loh. Gue ngomong sama mereka pun juga coba ngomongnya dalam hati. Mereka tuh tahu loh kalau kita ngomong apa hati, kita berdoa apa, kita ngasih tahu apa ke mereka, kita nggak perlu ngomong ke interaksi bahasa by English atau bahasa Indonesia gitu, nggak perlu. Mereka udah tahu, mereka udah bisa ngerasain sendiri spektrum kita bagaimana gitu loh. Nah, Pertanyaan pertama sampai sudah terjawab. Oke, berarti lu beruntung ya karena orang tua lu, nyokap lu bisa memahami lu ya. Maksudnya bukannya nggak percaya atau apa ditentang dan sebagainya. So, it's good for you lah. Kalau teman-teman lu gimana? Kalau temen-temen, nah justru ini, kalau di saat gue terbuka ini di acara lo ini, di channel lo ini ya, mereka pasti ada yang tahu. Tapi kalau sahabat-sahabat dekat gue tahu, pacar-pacar sebelum mantan-mantan gue semua. Jadi which is karena kan pastilah interaksi gue banyak sama mereka, mereka akan pasti kayak misalkan gue ke Bali nih, ke Bali tiba-tiba di Bali tuh patungnya ngeluarin lidah julur depan gue, kan gue pasti astagfirullahaladzim gitu dong, pasti kan spontan, human beings lah gitu kan, dan ya gue harus sharing sama mereka, tell the truth, ya gue sebenarnya gitu. Dan ketika gue belajar psikologi, sahabat psikiater, dan oh ternyata anak nilai itu ada gitu, penelitiannya ada, dan gelombang otak mereka tuh memang apa ya, memang beda gitu loh. Bukannya mereka berbeda sama anak lain, bukan mereka punya superpower, enggak, tapi gelombang otak mereka tuh memang bisa menangkap beberapa dimensi lain gitu loh. Seperti itu sih kalau di dalam dunia kedokteran. Jadi ya gue apa ya nikmatin sih. Gue bisa ngeliat aura orang, gue bisa ngeliat flashback orang, kadang bisa denger orang ngomong apa di hatinya dia. Gitu. Gue bisa tahu ini tempat ini dulunya bekas apa, atau ini pernah terjadi apa di suatu tempat gitu. Tiba-tiba aja kayak cuma ada 2 pilihan aja, ada bisikan di kuping kanan gue atau ada sesuatu yang masuk ke kepala gue dan gue bisa ngelihat semua yang terjadi apa gitu. Tapi nggak selalu sih, kadang ada beberapa yang kadang suka iseng nih mau cari tahu nih, gue ngeliat nih orang nih mau lihat dia kayak gimana ya atau apa gitu, pengen cari tahu lah, gue ada bisa gue ngebuka, ya berarti Tuhan nggak izinkan, itu aja sih. Oke, tapi sejauh ini lo ada gak sih penolakan-penolakan yang beneran lo itu ditolak gitu kan, ditolak secara sosial dari lingkungan sosial lo karena lo seperti ini gitu, ada gak? Atau santai-santai aja? Pertama penolakan pastinya belum terjadi ya, karena kan indigo ini kan bisa ada 2 pilihan aja orang berpikir ya, bisa dianggap dia percaya atau enggak gitu. Kalau nggak percaya dia bisa bilang jadi dia berhayal, atau bisa jadi dia gila, atau kalau yang dia percaya karena memang di Alkitab dan di Al-Quran ada, oh memang jin ada gitu loh, memang jin ada, iblis ada gitu kan. Gue selalu ngomong sih sama orang-orang yang nggak percaya, gue selalu bilang lu lain yang apa yang gue rasa, lu nggak akan enak, nggak nyaman jadi kita. Pertama, psikis kita kalau kita nggak kuat bro, itu keganggu sih psikis, karena kita melihat sesuatu yang tidak lazim orang lihat. Pertama, kedua, setiap gue melihat itu energi gue terkuras dan gue berasa kayak itu gue bisa kayak mal atau perih. Jadi indigo tuh menurut gue selalu bilang ini bukan gift. Mungkin memang ini gift dari Tuhan untuk kita lebih ngedeketin diri ke Dia supaya kita tahu kalau ada yang maha itu kan. Tapi ini adalah ujian hidup bagi orang-orang yang memiliki
abilities seperti yang gue alamin gitu bagi gue. Oke. Kalau tapi dengan cara gue ngobrol di YouTube kayak gini sama lo ya, which is mereka akhirnya tahu, even teman kantor gue pun deket, mereka mungkin udah feeling kali, karena gue tipenya kayak, oh, gue peka sih. Maksudnya kalau kayak ada beberapa kayak mereka nanya apa atau apa, gue tiba-tiba nebak, ternyata tebakan gue benar gitu-gitu. Oke, jadi emang gue ngelihat banyak kesamaan ya yang lo alami sama orang anak-anak indigo kebanyakan yang gue kenal. Jadi kurang lebih hampir sama, mirip-mirip, struggles-nya juga mirip-mirip. Cuman mungkin ada yang mengalami penolakan mulai dari yang mild banget sampai yang ekstrim banget penolakan keluarganya dan bervariasi. Dan emang pasti nggak enak, dan juga ada juga yang memang dari kecil mereka memiliki kemampuan, tapi ada juga yang baru udah gede, umur berapa, mulai beranjak dewasa, mulai ada kemampuan, ada juga yang baru nyadar baru-baru ini. Jadi emang bervariasi banget ya background-nya, dan itu ngebuat gue lebih wise aja ketika ketemu sama anak-anak indigo gitu. Lanjut. Oke, Del, jadi ceritain dong cerita-cerita ya, sebagai orang yang memiliki kemampuan ini pasti banyak nih lo ngalamin hal-hal yang seru-seru nih. Ceritain dong. Nggak seru sih, lebih tepatnya hal yang menyeramkan. Itu gue masih tinggal di daerah Jakarta Timur ya. Soalnya kan gue tinggal di daerah Jakarta Selatan. Dulu gue punya tetangga. Gue nggak terlalu deket sama tetangga gue. Tapi ini simpel tapi agak serem juga ya. Tetangga gue ini tukang kayu. Jadi dia tuh suka kayak ngumpulin kayak kayu-kayu bekas. Nanti dia bikin table seperti itu kan. Tapi dia memiliki bad habits di mana kayak minum gitu-gitu loh bro. Ya gitu-gitulah, minum. Karena kan rumah gue dulu bukan di komplek ya, kayak di perkampungan gitu kan. Minum, kayak mungkin narkoba juga mungkin ya. Akhirnya beliau wafat. Gue wafatnya juga nggak tahu, karena kan gue kuliah ya. Gue kuliah, ya gue nggak tahu kalau tetangga gue itu wafat, karena rumahnya juga masih agak jauh dari gue. Saat itu gue disuruh sama nyokap gue beli kapas nyokap gue mau nyuci muka di segala macam, suruh kapas lah, biasa lah gitu, itu udah gede juga disuruh orang tua kan buat ke warung gitu kan. Pergilah gue ke warung yang deket sama rumah si tetangga gue ini. Terus balik dari warung itu maghrib, gue inget banget, gue lihat itu si namanya kan Mamu ya, namanya Mamu lah, ini gue samarin aja lah, namanya Mamu lah. Terus kok merah gitu, dan dia ngapain ngeliatin gue, sinis banget gitu, kok matanya merah, kayak gue bilang serem banget, dia pakai softline apa, mungkin dia pakai softline gitu kan. Ya udah jalan, balik ke rumah gue lagi, gue bilang, mah si Mamu kok nggak pernah, dia lagi masih ngobat ya, ada tuh dia masih minum plastik, kok udah tua nggak tobat ya mah. Hah, gimana kamu, tobat apaan, ya udah 2 bulan yang lalu, itu tadi pada lihat dia di jongkok lagi ngeliatin ruang tamu sambil ngetok-ngetok gitu kayunya dia. Gue ngeliat sendiri, gue nggak tahu itu tuh spektrum habit dia semasa hidup atau itu jin yang ada di rumahnya dan memakai identitas dia seperti itu. Gitu. Karena kan kalau dalam agama gue, apapun godaan makhluk halus itu kan adalah jin ya. Antara misalkan ada orang nih bunuh diri nih, wah digentayangan atau apa, sebenarnya jiwanya sih udah kembali ke dimensi yang Tuhan ciptakan gitu. Tapi sejatinya yang memakai identitasnya dari jinnya ini, jin yang ada di tempat, jin yang menyaksikan atau jin yang memang berada di tempat itu gitu. Nah kalau soal si tetangga gue ini, gue nggak tahu nih spektrumnya kah yang gue lihat kebiasaan dia setiap hari, atau jin meniru dia. Dan gue langsung, anjir, itu gue ngeliat sendiri dia kayak begitu gitu. Nah, ya. Akhirnya gue juga pernah juga, ini simpel-simpel aja ya. Gue pernah pulang sekolah, dulu kan gue SMA di daerah Tebet. SMA 26 Tebet, tau lo. Itu gue pulang naik Kopaja 68. Jadi dari Tebet ke Kampung Melayu.
Di sekitaran lapangan Ros, itu pas gue lagi, kan gue tuh duduk paling belakang. Gue duduk paling belakang, tiba-tiba dari bumper bumper Kopaja itu keluar kepala cewek, kayak orang, ya pokoknya kayak orang timur Indonesia lah. Tapi keluar gitu kepalanya dan ini berdarah, gue merinding. Terus gue langsung, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Nah itu kan, karena gue muslim kan. Orang-orang sekopaja tuh ngeliatin gue dong. Kan gue gak mungkin ngomong apa yang gue lihat. Heboh mereka juga gitu kan. Terus akhirnya gue, malamnya gue ngobrol sama nyokap gue. Kata nyokap gue, ya itu bisa jadi dia pernah nabrak orang dan mungkin nggak ada yang tahu atau gimana. Gue denger kayak, aduh, oh, serius. Gue kayak gitu sih. Gue kayak, serius gitu. Kalau kalau lu abis ngelihat Banyak sih. kejadian-kejadian gitu, lo langsung Hmm. cerita gitu ya ke nyokap gitu ya? Nih kan nyokap, karena dia adalah, she's the first one yang mengajari gue untuk, dia bukan, iya lebih tepatnya dia mengajari gue untuk jangan pernah otak-atik, bersyukur, karena orang lain aja banyak yang uh, belajar itu ke gunung, ke pantai, dan segala macam, mereka nggak dapatin itu. Oh, satu lagi, ini ada juga nih. Jadi waktu gue kuliah di salah satu universitas negeri di Indonesia, waktu itu kita ada kuliah kerja nyata deh kalau nggak salah. Waktu itu ngajar di daerah wilayah Bromo Tengger ya. Bromo Tengger kalau nggak salah, iya Jawa Timur. Itu kan mereka masih Hindu ya, agamanya masih Hindu. Jadi waktu itu kita dipertemuin dulu sama kepala sukunya, masuklah gue ke dalam kuilnya itu, dan gue orang terakhir. Kenapa? Karena gue pakai sepatu kets. Jadi pakai sepatu kets, mesti gue masih lepas tali sepatu dulu kan, segala macam gitu kan. Pas gue orang terakhir masuk, tiba-tiba tuh biksu Hindu itu kaget, dia datang nyamperin gue kayak emosi marah, dia semburin gue pakai kembang, dia semburin gue pakai air segala macem. Dia bilang, kamu nantangin saya, kata gitu. Hah, nantangin apa? Kamu bawa bawa macan putih kamu. Gue bilang, hah, macan putih apaan Pak? Itu teman-teman seangkatan ngeliatin gue dong, kan gue nggak mungkin telling ke mereka lah gitu loh ya. Kalau mereka udah nonton YouTube ini, akhirnya mereka tahu nih guys, nih ini kenapa nih kejadian itu terjadi itu. Dan harimau putih kamu masuk ke sini, kamu nantangin kekuatan, kamu menantang kekuatan saya. Harimau putih apa ya? Saya nggak tahu. Akhirnya gue tersadar, oh dia mungkin hati kata mama leluhur gue itu. Maksudnya itu katanya kata mama sih. Jadi katanya kayak gue itu diikuti sama harimau putih. Dulu kok zaman kecil, tapi sekarang gue nggak bisa berkomunikasi sama dia dan gue pun nggak ngeliat dia di mana gitu loh. Hmm. Karena bukan si biksu Bromo Tengger ini doang yang pernah melihat harimau putih ini. Jadi dulu gue punya teman. Lu punya teman akupunktur alternatif terus? Ya, iya. Papanya itu kayak pelajarin tirakat gitu lah. Gue nggak tahu papanya itu indigo atau papanya memang mencari indigonya sendiri ya. Dia bilang dia lihat barong. Barong matanya kayak senter dan dia selalu dia selalu di belakang lu. Gue bilang, Masya Allah. Gue bilang, gue nggak tahu. Oh, gue bilang, oh dia ngeliat harimau putih gue lagi nih. Gue bilang gitu. Ya udah, dan ternyata dia langsung nelfon papanya. Dia bilang papanya bilang, wah, saya mau ngomong sama teman kamu segala macam gitu kan. Dia bilang kalau, wah, kalau om punya kodam angsa, kamu kodam putih, berarti kamu tuh keturunannya Siliwangi gitu loh. Wah, gak ada Prabu Siliwangi sama sekali. Bokap gue Arab, nyokap gue Minang gitu, gak ada sama sekali Prabu Siliwangi ya gitu kan. Terus gue bilang, aduh nggak ada sih om, saya nggak ada sama sekali, dan saya nggak pernah asah ini sih om. Tapi kalau mungkin dari leluhur mungkin ya, tapi saya nggak pernah berinteraksi sama dia. Saya gue ngomong kayak gitu loh. Karena gue sampai sekarang pun masih question gimana cara berinteraksi sama jin. Kalau dari kita aja, kita dalam hati ngomong apa atau kita merasakan apa, mereka tuh tahu. Sorry ya, kalau bagi gue segitu, makanya gue question. Ada beberapa vlog-vlog anak indigo yang bilang dia ngobrol, dia berinteraksi, nyebutin ini macam. Gue bilang seperti apa? Karena setahu gue ada barrier sebenarnya yang Tuhan sudah ciptakan tuh buat kita nggak ketemu mereka. Tapi untuk anak-anak dengan indigo abilities, mereka nggak terlalu perlu keluarin tenaga mereka yang banyak buat memperlihatkan jati diri mereka atau memperlihatkan fisik mereka seperti apa. Gitu sih. Makanya gue kadang question nih kalau ngobrol seperti apa. Karena sampai sekarang pun harimau putih yang selalu dilihat orang itu salah satunya ya
bapaknya pacar teman gue ini Biksu Bromo Tengger, gue nggak tahu seperti maksudnya gue bagaimana berinteraksi dengan harimau putih gue gitu loh. Dan kedua, waktu gue kecil gue memang pernah lihat. Jadi gue inget banget waktu gue SD kelas 1, gue mau ngambil air putih di rumah nenek gue di Sumatera Barat. Gue ngeliat itu kok di dekat sungai, kan zaman dulu kan sumur kamar mandi kan di belakang gitu kan. Kok apa ya itu ya? Kok kayak ada anjing tapi besar banget. Mata segede gini bro. Matanya tuh kayak segede senter. Lu tau gak senter yang kalau orang pramuka kayak gitu tuh. Bukan senter yang kecil, senter yang gede. Dan itu ada 2 biji. Dan gue kaget banget itu apa gitu. Dan itu terngiang-ngiang dan gue hampir ngejerit, gue nangis. Akhirnya ibu gue datang dan selalu ibu gue selalu support gue, selalu bilang oh ya udah gitu loh. Dan mungkin itu ya harimau putih yang beberapa orang-orang yang di gue lihat tadi gue mungkin gitu loh. Dan bapaknya pacar teman gue ini bilang kalau harimau putihnya itu dilepas dari kamu, kepribadian kamu bisa jadi berbeda. Jadi kamu sama dia tuh satu garis. Tadi seperti itu. Kayak gitu, bro. I see. Lucu ya, biasanya emang teman-teman gue emang bisa tahu, bisa berinteraksi atau enggak. Kalaupun nggak berinteraksi bisa ngelihat atau enggak mereka ketemunya di mimpi gitu. Biasanya seperti itu ya. Kalau yang punya. Kalau mimpi, gue beberapa kali mimpi ada. Tapi kayak gue nggak ada ngobrol. Gue jujur, kalau gue nggak ngeliat, gue nggak ngeliat. Gue nggak merasakan. Tapi ketika gue tahu, ya gue tahu. Iya, jadi gue mesti ngekos dalam waktu sebulan ini. Karena ada berita nggak enaknya, sekeluarga gue kena COVID. Dan gue memutuskan untuk gue survive ya. Kalau semua keluarga kena kan repot kan. Akhirnya gue ngekos di wilayah Jakarta Selatan lah, gue nggak perlu tersebut lah kosannya di mana. Bisa juga bawa kucing gue, karena kan untuk gue kan pelihara kucing. Jadi kalau untuk bawa hewan peliharaan itu kan nggak mudah ya cari kosan. Gue cari kosan ya supaya gue tidak terpapar sama orang tua gue yang udah kena COVID. Datang gue kesini, jadi memang benar-benar tiba-tiba datang aja. Gue nggak survei dulu, cuma video doang. Gue bilang udah oke, nego-nego harga, akhirnya udah payment, bayar, datang ke sini. Gue merasakan aura yang positif. Dari mana? Dari pas pertama gue buang sampah keluar kamar, gue nggak ada ngeliat kakek-kakek kayak jawara zaman itu lah. Tapi sekali lagi kakinya nggak napak, dia nggak ada kaku gitu loh bro. Dan dia senyum ke gue, oh positif nih berarti. Dan gue aura dia nggak ngasih energi panas ke gue. Biasanya kalau yang mereka ada niat jahat atau negatif, mereka pasti ngasih energi panas, dan itu gue rasa gitu loh. Akhirnya ya udah, gue buat santai aja kan. Gue kira udah apa-apa, memang dia di sini tempatnya gitu kan. Dia berada di dekat tangga lah, dekat kamar gue sini. Esok harinya gue tidur nih, ada suara nangis. Jadi kan pas banget sebelah jendela kamar gue tuh ada kayak hutan bambu gitu. Jadi mereka nih kayak kosan itu ditanamin kayak Jepang alami gitu kan. Jadi kayak pembatas antara kompleks dan kompleks satunya lagi gitu. Ada suara nangis gue. Dan gue merinding banget. Tapi gue nggak ngeliat apa-apa. Gue buka jendela, gue penasaran, gue bilang, di mana dia nangisnya gitu kan. Gue bilang, sedangkan gue di lantai 3 ini gue sendirian bro. Ya, jadi masa pandemi tempat kos tuh sepi gitu loh. Dan di lantai 2 baru ada orang, di lantai 1 baru ada keluarga sama ada beberapa orang gitu kan. Terus abis itu udah gue bawa santai aja, gue bawa sholat malam aja. Abis itu besok harinya udah bukan nangis lagi, timpukan kerikil, tak berkali-kali. Terus gue kayak gue cari, misalnya gue bingung lagi gimana ini gitu kan. Pasti human beings lah, pasti lu takut sih. Gue takut, gue bilang aduh, ya udah, gue santai. Dan kucing gue tuh, gue nggak pernah ngeliat kucing gue tuh gimana ya, risau dia ke jendela terus gitu kan. 12 malam dia selalu ngeliat jendela terus kan. Akhirnya rimbunan nih gitu kan. Ini sih depan bambu ini. Terus habis itu udah gue santai. Besoknya nangis lagi dong, udah lebih kejar lagi nangis. Gue ngomong sama manajemen sini, gue bilang gue indigo loh. Dia bilang, oh iya masa iya, dia kayak panik gitu kan. Pagi ini kucing gue kembali lagi ngeliat ke arah pohon bambu itu.
tiba-tiba gue iseng foto-foto gitu kan, gue kayak ya work from home, uh, relax paling nelfon temen, main game gitu kan, ngeliat media sosial, atau nggak fotoin kucing gitu kan, fotoin gue fotoin kucing, foto-foto, pas gue foto, ini apa gitu, dan gue tandain segala macam gitu kan, gue share di IG gue atau ada ini, gue bilang ini kuntilanak gitu, dan kelihatan banget bro, jam 7 pagi gue motonya padahal, terus nanti fotonya gue sharing sama lo. Gitu, terus gue ngeliatin ke teman gue, ke sahabat gue, terus mereka bilang, udah dia pindah kamar, oh tuh pindah kosan. Akhirnya gue ngobrol sama manajemen, dan manajemennya bilang, oh iya mas, iya sih memang sih beberapa yang mengadu, ya gue bukan orang pertama yang ngadu gitu. Maksudnya bukan orang pertama yang mengeluh perihal ini gitu kan. Terus akhirnya gue bilang, yaudah solusi gimana mas? Dibilang, yaudah mas Fadel, kalau kita refund, deposit juga dikembalikan. Ya sekarang kondisi kayak gini, gue mau kemana cuy? Mau balik ke kan mungkin gue keluar rumah karena gue ngindarin orang tua gue lagi yang lagi recovery COVID, tapi orang bilang, aduh, iya mau kemana gitu kan? Terus dia bilang, ya udah mas, soalnya kamar udah penuh semua, yang kosong cuma di lantai 3 ini segala macam. Terus gue bilang, oh nggak bisa, gue di sama sahabat gue ya cari tempat, cari kamar yang lebih baik, gue nggak mau di kamar ini lagi gitu. Karena apa? Gue di kamar di lantai ini sendirian, dan gue udah ngeliat sendiri sosok kuntilanak kayak gimana. Lucu, indra keenam gue nggak kayak di mana, bisa nunjukin wujud dia jelas di foto di handphone gue, di iPhone, ketangkep gitu loh. Gue merinding sih bro, gue kayak bilang, waduh, ini mah yang sering gue lihat di kuburan-kuburan, di pinggir jalan. Usil sih, kalau nggak usil nggak masalah. Gitu. Ini udah hari keberapa lu begitu? Ada sebenarnya. Gue udah seminggu lebih, dan gue nggak tidur. Sering gue kayak dipelototin gitu kan, terus kursi digoyang-goyangin, tirai kamar mandi dijatuh-jatuhin. Jadi tirai kamar mandi kan gue taruh di atas gitu kan, dijatuhin. Gue bilang, gue berusaha berpikir positif, mungkin licin tadi kena air. Tapi pas kursi gue mau turun gitu. Ya seindigo-indigonya gue kan, gue manusia bro, berarti kan gak nyaman lah. Lu nggak berusaha untuk buka komunikasi gitu sama dia gitu? Gue lawan, gue baca doa. Enggak, gue gak mau komunikasi. Karena gue udah komunikasi, gue bilang sama dia, kamu mau bahagia kan? Saya juga mau bahagia. Kita sama-sama makhluknya Allah. Kalau kamu tetap ganggu saya akan bacakan surat Ar-Rahman, saya akan bacakan ayat kursi. Gue udah lakuin. Dan lo masih tahu, makhluk halus itu kan bisa memainkan elektronik loh. Lo tahu nggak? Kan gue pasang YouTube nih. Gue puter Omar Hisham, salah satu orang yang pintar ngaji atau kenal dari Mesir gitu kan. Itu tiba-tiba tuh, jadi pas gue taruh handphone gue deket jendela, itu wifi-nya error. Dan makanya gue bilang, kok error apa gimana gitu kan, apa pengaruh dia atau gimana gitu kan. Error, gue bilang, aduh kok error gitu. Gue putar lagi error, akhirnya gue download ke video baru, dia nggak bisa mainin wifi gitu. Sempat error, jadi setelah gue putar Al-Quran, dia mainin wifi-nya. Ya udah, gue bilang, oh ya udah, lo mainin, gue download videonya, ya udah. Setelah gue putar, nggak ada respon apa-apa lagi. Yang tadinya nangisnya kayak pilu banget, udah hilang nangisnya. Ketika gue putar ayat dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman sama Al-Mulk. Seperti itu, bro. Berarti bisa ya. Tapi kalau tetap pagi ini dia udah berani ngasih wujudnya, dan dia berarti kan sebenarnya ngambil energi siapa, gue nggak tahu, siapa tahu energi gue yang dia ambil sama dia, makanya dia bisa. Karena makhluk halus itu untuk menunjukkan orbs-nya dia aja kayak kunang-kunang kalau di kamera itu dia butuh energi besar bro, dia butuh energi besar. Jin itu butuh energi besar untuk menunjukkan diri dia ke manusia, terutama kamera. Kalau dia sempat menunjukkan ke kamera, itu ada 2 poin. Dia punya maksud tertentu, atau energi dia udah besar untuk nunjukin eksistensi dia di sekitar gue. Serem. Jujur ya, gue paling serem tuh ya kuntilanak, sama ada kuntilanak nenek-nenek gitu ya, yang badannya kayak akar, mukanya rata, tuh paling serem sih gue. Akhirnya si manajemen jujur, dia bilang, ya dulunya ini tuh lahan kosong katanya. Sempat ada kuburan beberapa warga-warga di sini. Oh ya udah. Sama satu lagi sih bro, gue ini kan di Bekasi atau di Tangerang Selatan tuh banyak kuburan-kuburan yang kayak kuburan-kuburan warga gitu ya.
ditutup seng aja kan, atau ditutup tembok gitu-gitu, dan kita nggak tahu itu tuh tempat pemakaman umum kan. Jadi gue pernah visit tante gue di daerah Bekasi. Pertama gue ke sana, rumah dia deket kuburan tuh. Itu malam hari ketutup seng, dan gue nggak bisa lihat itu dalam seng itu ada apa, ada pohon mangga segala macam, bisa jadi itu kebun biasa kan. Gue lewat itu tiba-tiba ada makhluk hitam besar banget lewat, gue bilang apa itu, gue bilang ini makhluk halus, gue bilang gitu kan. Dan gue kerasa banget energi, jadi gue bahkan bisa ngerasain energi kuburan itu beda banget. Energi terkuat yang pernah gue rasa itu di kuburan sama di hutan, itu kerasa banget kuatnya, kuat sekali, terutama di kuburan. Bukan orang-orang udah meninggal itu jadi hantu ya bro, bukan, tapi memang tempatnya para jin untuk tinggal memang di sana gitu. Dan mereka kan pergunakan identitas orang-orang yang kadang meninggalnya tidak wajar atau apa untuk menakut-nakuti manusia-manusia yang beriman kan, kita semua yang beriman gitu, seperti itu. Bentuknya aneh-aneh, nggak lazim. Kayak gimana tuh yang aneh, yang paling aneh yang pernah lo lihat? Kayak gimana? Yang paling aneh yang pernah gue lihat, itu yang kayak laba-laba badannya. Badannya tuh kayak laba-laba, tapi kepalanya anak kecil. Dan itu ada di salah satu restoran di daerah Tangerang, dan restoran ini ada di dekat kuburan. Pernah makan di sana sama temen gue, dan gue bilang, aduh kita nggak usah di sini. Dan gue dapat flashback kalau dia memang nyari tumbal untuk kayak lagi itu pesugihan lagi, tapi pesugihan supaya makanannya laris. Jadi ada salah satu, ya gue perlu mention lah, ada salah satu, sekali lagi ya, gue tidak akan pernah mau mention seperti itu. Lo makan di situ? Kalau gue sempat hampir mau makan, tapi gue nggak jadi. Itu tuh mau buka puasa lagi. Gue bilang sama temen gue, cabut gue. Sama satu lagi, gue waktu itu sama cewek gue ke Jogja, pulang dari pantai, gue lupa deh pantai apa ya. Gue kenapa lupa banget. Pokoknya pantai sekarang lo Jogja tuh banyak banget. Jogja, Bali itu banyak banget. Banyak. Even di jalan raya pun, siang hari pun mereka ada. Di Bali, Jogja. Di Jogja waktu itu gue sama cewek gue kan duduk di belakang tuh, teman-teman yang lain pada depan gitu sama driver yang kita sewa gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang kurus nemplok di jadi agak-agak rindang gitu kan, plak, dan itu gue astagfirullahaladzim, gue kaget. Akhirnya cewek gue juga kaget juga. Nah itu menurut gue serem banget karena dia nemplok kayak kadal, tapi lidahnya kayak julur gitu. Lidahnya tuh kayak nggak ada habisnya gitu loh, lidahnya panjang banget kayak ular, tapi versi jadi bentuknya kayak lidah kayak gitu. Serem kan. Ya emang begitu. Wow. Tapi gue kayak udah biasa karena dari kecil, dulu zaman kecil gue takut sekali. Jadi memang support system itu penting banget buat anak-anak indigo. Kalau dia nggak dapat support system yang baik, bahaya banget sih buat dia ke depannya. Alhamdulillahnya Tuhan kasih gue support system, teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, dan terutama ibu gue yang baik buat membuat mental gue untuk gue survive. Dan gue terima kenyataan yang inilah takdir gue. Oke teman-teman, jadi tadi cerita-cerita horor dari Fadel, dan semoga kita bisa mengambil hal positif ya dari cerita-cerita tadi. Dan buat teman-teman yang pengen kayak Fadel, diceritain, gue wawancarain di sini, teman-teman bisa DM ke Instagram gue, teman-teman bisa kasih tahu ceritanya kayak gimana, nanti gue akan baca cerita kalian. Kalau menarik, gue akan mengkontak kalian dan juga akan mewawancara kalian seperti yang gue lakukan ke Fadel sekarang ini. Dan kalian nggak harus indigo ya, jadi kalau kalian juga nggak peka atau nggak indigo atau nggak bisa lihat apa-apa tapi kalian punya cerita yang menarik, kirim aja ke gue ke DM melalui Instagram Billy Christian. Nanti gue akan menghubungi kalian karena ini perdana dan juga tampaknya sinyal-sinyalnya terganggu. Sinyal terganggu. Kira-kira kenapa tuh sinyal terganggu? Ya ada dua. Yang pertama memang karena secara sinyal nggak bagus atau emang ada hal-hal yang emang nggak boleh diungkapkan tapi maksa untuk diungkapkan, jadinya kayak gini ya. Jadi ya Oke.
anggap aja emang karena Thank sinyal. you ya Billy ya. Heeh, Hmm, oke. hmm, Thank you Fadel, semoga lo betah di situ ya, sama-sama. di tempat itu, baik-baik aja. Masih tanggal 29 Juli sih, iya. Doain ya teman-teman, semoga nyokap gue, kakak gue cepet sembuh dari COVID. Amin, semoga ya. Udah Oke, thank you Fadel. Teman-teman terima recovery kasih, banget jangan sih. lupa Uh, subscribe di YouTube channel hmm. ini.